Nomor 11. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0 adalah bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita akan menggunakan rumus ABC. Ya. Oleh karena itu, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C. A itu maksudnya adalah koefisien daripada x kuadrat. Artinya, bilangan atau angka yang ada di depan x kuadrat. Nilainya adalah 1 dalam hal ini, karena di sini tidak tertulis, artinya adalah 1. Kemudian B itu artinya adalah koefisien x. Artinya juga itu adalah angka atau bilangan yang ada di depan E. Jadi nilainya positif 3. Kemudian C itu artinya adalah konstanta, tetapan. Di sini di soal nomor 11 nilai konstanta atau C-nya adalah negatif 4. Nah, setelah ditentukan daripada A, B, dan C, maka kita menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC adalah X1, 2 atau X1 dan X2 itu nilainya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Sehingga dengan menggunakan rumus ABC ini, maka kita tinggal memasukkan nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam rumus tersebut. Sehingga akan menjadi negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 4. Kemudian dibagi 2 kali 1. Negatif B, kenapa di sini negatif? Karena perintahnya suruh negatif. Kemudian nilai B-nya di sini adalah 3, maka jadi negatif 3. Plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat maksudnya adalah nilai B-nya dikuadratkan atau dipangkatkan 2, sehingga menjadi 3 pangkat 2. Dikurangi 4 kali A kali C. Dikurangi 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya negatif 4. Kemudian dibagi 2 kali A, berarti 2 kali 1. Nilainya akan sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 16 dibagi 2. Negatif 3 di sini sudah jelas negatif 3. Kemudian di sini 9 itu berasal dari 3 kuadrat. Kemudian ditambah 16. Kenapa di sini kok ditambah 16? Karena di sini adalah negatif kali negatif. Jadi di sini adalah negatif 4 kali 1 kali negatif 4. Jadinya positif 16. Kemudian dibagi 2 kali 1 nilainya 2. Nah, negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 16 dibagi 2, nilainya akan sama dengan negatif 3 plus minus akar 25 dibagi 2. Akar 25 ini berasal dari akar 9 ditambah 16. Kemudian nilai akar 25 ini diterjemahkan menjadi 5 atau plus minus 5. Jadi negatif 3 plus minus 5 dibagi 2. Nah, sampai di sini kemudian kita menguraikan daripada nilai X1 dan X2. Kita tentukan dulu nilai X yang pertama. Nilainya sama dengan negatif 3 ditambah 5 dibagi 2. Jadi di sini maksudnya X1 itu kita menggunakan yang plus di sini. Ya, kemudian nanti X2-nya menggunakan yang min. Maka di sini X1-nya nilainya sama dengan negatif 3 ditambah 5 kemudian dibagi 2. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Maka 2 dibagi 2 nilainya sama dengan 1. Kemudian untuk nilai X2-nya kita menggunakan negatif. Jadinya negatif 3 dikurangi 5 dibagi 2. Negatif 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 kemudian dibagi 2 hasilnya adalah negatif 4. Jadi nilai X1-nya sama dengan 1, kemudian nilai X2-nya adalah negatif 4. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0 adalah 1 dan negatif 4. Atau boleh dibalik, negatif 4 dan 1. Oleh karena itu untuk nomor 11 ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Karena di sini jawabannya harus 1 dan negatif 4 atau negatif 4 dan 1. Maka pilihan jawaban nomor 11 yang paling tepat adalah A. Nomor 12, persamaan 5 kali 2x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 2x kali x ditambah 1. Bila dinyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah titik-titik. Jadi ada suatu persamaan di sini kemudian suruh dibentuk daripada persamaan kuadrat. Bagaimana? Kita bahas 5 kali 2x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 2x kali x ditambah 1. Kita kalikan dulu ya yang ada di luar kurung dengan yang di dalam kurung, dengan yang di luar kurung. Di ruas sebelah kiri sama dengan ini kita kalikan 5 kali 2x kuadrat, jadi 10x kuadrat. Kemudian 5 kali negatif 3, jadinya negatif 15. Kemudian untuk yang di sebelah kanan sama dengan 2x kali x, jadi 2x kuadrat.
Kemudian 2x juga kali positif 1, nilainya positif 2e. Nah, dari sini kita kumpulkan jadi 1, kemudian disamadengankan 0, sehingga akan menjadi 10x kuadrat dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Di awal 2x kuadrat ini nilainya positif. Kenapa di sini negatif? Karena pindah ruas ya. Yang tadinya di sebelah kanan sama dengan, sekarang berubah di sebelah kiri sama dengan. Ini ya, berubah posisi, yang tadinya di sebelah kanan sama dengan, sekarang di sebelah kiri sama dengan. Kemudian begitu pula untuk 2x yang tadinya positif menjadi negatif. Alasannya sama, karena tadi yang awal adalah di ruas kanan sama dengan, sekarang di ruas kiri sama dengan. Jadi yang tadinya 2x positif menjadi negatif atau min 2x. Kemudian negatif 15 atau dikurangi 15. Kenapa tetap? Karena tidak pindah ruas, alias tetap posisinya ada di ruas kiri sama dengan. Jadinya tidak berubah tanda positif atau negatif. Kalaupun negatif ya tetap negatif, kalau positif ya tetap positif. Berhubung 15 di sini negatif, maka tetap negatif karena ada di ruas kiri sama dengan. Setelah ini, karena di sini ada x kuadrat, ada 2, yaitu 10x kuadrat dengan 2x kuadrat, maka boleh dioperasikan, bisa dioperasikan. Maka artinya di sini adalah 10 dikurangi 2, ya. Nilainya 8, jadi menjadi 8x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Jadi persamaan dari nomor 12 jika dibentuk persamaan kuadrat akan menjadi 8x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini, hati-hati karena di sini mirip, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 13, hasil perkalian kedua akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3 sama dengan 0 adalah, nah di sini maksudnya adalah hasil kali kedua akar, maka kita menggunakan rumus C per A ya. Akan tetapi kita analisa dulu ya, daripada bentuk persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A tadi adalah koefisien daripada x kuadrat, bilangan atau angka yang ada di depan x kuadrat, nilainya adalah positif 2. Kemudian B adalah bilangan atau angka yang di depan x atau koefisien daripada e, nilainya adalah min 1 di sini maksudnya. Maka di sini ditulis B sama dengan negatif 1. Kemudian C itu adalah konstanta, nilainya adalah positif 3. Nah, setelah menemukan nilai A, B, dan C, maka hasil kali kedua akar itu artinya adalah x1 dan x2 ya, x1 kali x2. Maka nilai x1 kali x2 atau hasil kali kedua akar tersebut adalah C per A. Diulangi lagi, hasil kali kedua akar dalam persamaan kuadrat rumusnya adalah C per A. Sehingga dari nilai C dan A yang sudah ketemu tadi, maka kita tinggal memasukkan saja. Nilainya adalah 3 untuk C, 2 untuk A. Jadi nilai x1 kali x2 adalah 3 per 2. Maka jawaban pilihan yang paling tepat untuk nomor 13 adalah yang D. Nomor 14, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 adalah, nah, untuk nomor 14, kita akan membentuk persamaan kuadrat di mana akar-akarnya adalah 3 dan 5. Oke, kita bahas. Pembentukan persamaan kuadrat yang diketahui nilai akar-akarnya, misalnya di sini adalah x1 dan x2, ya, adalah rumusnya ini, x dikurangi x1 kali x dikurangi x2 sama dengan 0. Nah, nilai x1 dan x2 itu sudah ada di soal. x1-nya 3, x2-nya 5. Maka kita tinggal memasukkan saja. X dikurangi 3 dikali x dikurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan. X di sini itu sendiri dikalikan dengan x min 5 yang belakang. Jadi x kali x min 5. Kemudian negatif 3 ini juga dikalikan dengan x min 5 ini. Maka menjadi negatif 3 dikali x min 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita tinggal mengalihkan. X kali x sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Kemudian x kali min 5 menjadi min 5e. Kemudian min 3 dikali e jadi min 3e. Kemudian min 3 dikali min 5. Min kali min menjadi plus, jadi ditambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada variabel yang sama, yaitu x dan x, maka bisa dioperasikan, sehingga akan menjadi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Nah, negatif 8x ini adalah operasi dari negatif 5x dikurangi 3x, nilainya adalah negatif 8x. Maka hasil dari nomor 14 ya, x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15. Maka pilihan yang paling tepat adalah A.
Sampailah pada nomor terakhir di bagian pertama, yaitu untuk pilihan ganda nomor 15. Akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Ini sama dengan nomor tadi di atas ya, menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, kita bahas bentuk kuadrat daripada 2x kuadrat min 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya sama dengan 2 ini. Kemudian nilai B-nya sama dengan negatif 5. Kemudian nilai C-nya negatif 3. Nah, kita menggunakan rumus ABC lagi ya. Nilai X1 dan X2 atau X12 rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Sehingga akan menjadi 5 plus minus akar min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3 dibagi 2 kali A, berarti 2 kali 2. Kenapa di sini menjadi positif? Ya, 5-nya karena aslinya B itu negatif. Sedangkan di rumus itu juga harus negatif, maka terjadi negatif dikali negatif atau negatif ketemu negatif, maka di sini menjadi positif. Itu maksudnya. Kemudian plus minus akar B kuadrat. Nah, di sini min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A 2 kali C negatif 3 dibagi 2 kali A. Nilainya A adalah 2 sehingga 2 kali 2. Nah, setelah itu kita hitung 5 plus minus akar 25 ditambah 24 dibagi 4. 25 ini berasal dari negatif 5 kuadrat. Ya, negatif 5 kali negatif 5 menjadi 25. Di sini menjadi positif 24. Kenapa? Karena di sini di belakang ini adalah negatif, kemudian di depan juga negatif. Maka negatif dikali negatif kan menjadi positif. Jadi 4 kali 2 kali 3 artinya itu 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Kenapa positif? Karena di sini negatif kali negatif. Sama dengan 5 plus minus akar 49 ya. Di sini 25 ditambah 24 kan 49, kemudian dibagi 4. Nah, akar 49 itu nilainya adalah plus minus 7. Jadi 5 plus minus 7 dibagi 4. Nah, dari sini kita uraikan nilai X1 dan X2. X yang pertama atau X1 nilainya sama dengan 5 ditambah 7 dibagi 4. Jadi X1-nya pakai yang positif gitu ya. 5 ditambah 7 dibagi 4. 5 tambah 7 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 nilainya 3. Kemudian untuk X2-nya kita pakai negatifnya ya, pakai yang min. Jadi 5 dikurangi 7 dibagi 4. Jadi negatif 2 dibagi 4. Negatif 2 dibagi 4 adalah negatif setengah atau negatif 1/2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari nomor 15 ini adalah 3 dan negatif setengah. Atau boleh dibalik, negatif setengah dan 3. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk nomor 15 adalah C.